seakan tak biru lagi, laut seolah menghempas sepi. Beribu malam aku tangisi, dengan sepi menyiksa hatimu. Masih melekat bayanganku, menyusuri relung-relung hatimu. Masih ingat janji, bagaimana kau takkan pergi. Coba tahan air mata, ku coba untuk menutup luka. Haruskah ku alami derita selamanya? Sayangku, mengapa engkau pergi tanpa satu kata? Mengapakah sayangku, mengapa tak kau tahu aku masih cinta? Mengapakah sayangku, mengapa kau pergi tanpa satu kata? Mengapakah sayangku, mengapa kan ada yang menggantikan rahasia cinta? Saya yakin Ricky punya kepribadian yang kuat. Dan mungkin pada saat itu, kepribadian Om lebih dominan. Kalau Tante melihat sekarang Ricky membaik, itu justru karena Om sendiri sikapnya sudah berubah. Jadi saya mungkin muncul pada saat yang tepat, Tante. Jadi seolah-olah itu karena pengaruh saya. Mel, semakin kamu merendah, Tante semakin kagum sama kamu. Dan Tante semakin berharap kamu selalu dekat dengan kami. Saya pasti akan selalu dekat dengan Tante, dengan Om, juga dengan Ricky. Tapi jangan hanya sampai sebatas sahabat atau teman bisnis saja. Kami betul-betul berharap Melati menjadi bagian dari keluarga kita. Saya bahagia sekali, Tante. Tante menganggap saya sebagai bagian dari keluarga ini. Justru itu yang saya nggak mau. Kita nggak mau menggunakan kata menganggap. Kita ingin benar-benar Nak Melati jadi anak kita. Dan satu-satunya cara untuk itu hanya kalau Nak Melati mau menjadi menantu kami. Sebelumnya, terima kasih, Tante.
Tapi saya mohon maaf karena saat ini saya belum bisa memberikan komentar apa-apa, apalagi jawaban. Karena nanti yang berkepentingan dalam hal ini adalah saya sendiri dan Ricky. Dan selama ini Ricky sama sekali tidak pernah membicarakan tentang hal ini. Jadi saya rasa mungkin masih terlalu pagi membicarakan masalah ini. Tapi maaf loh Tante. Malam, Pak. Rick. Habis dari mana kan? Dari rumah Bude, ambil undangan. Papa ngeliat Melati nggak? Oh, dia udah pulang, Rick. Percis waktu Papa datang tadi. Mama di mana, Pak? Mungkin di belakang. Ma? Ya. Ini undangannya. Oh iya. Ma, kata Papa, Melati sudah pulang, Ma ya? Iya, dia sudah pulang. Ma, kok Melati nggak nungguin saya? Mungkin dia ada urusan lain, jadi dia nggak bisa nunggu kamu. Dia nggak ninggalkan pesan. Enggak, dia nggak ninggalin pesan apa-apa buat kamu. Aneh. Ya udah, daripada nginep di hotel, mendingan kamu nginep sini aja. Sekalian nenangin pikiran. Apa-apa tuh kalau dipikirin yang bener. Soalnya kalau nggak dipikirin bener-bener, semua bisa kacau deh. Aku udah mikirin semua resikonya kok, Din. Memangnya kamu kawin kemarin ini udah dipikirin bener-bener? Enggak kan? Sekarang hasilnya mana? Papa juga sih gara-garanya. Jadi orang materi banget. Maksud kamu gimana? Papa ngawinin aku sama Mario, itu cuma supaya bisnisnya jadi lancar. Papanya Mario kan yang menentukan kantor pusat. Bukannya papa kamu nggak suka sama Ricky? Ya juga sih. Tapi padahal aku udah berusaha untuk nyakinin Papa loh, Din. Tapi Ricky-nya juga sih yang bergaulnya sama orang kayak gitu. Apalagi si Eko. Aduh, itu orang paling rusak. Terus kamu putus sama Ricky, emangnya kenapa? Abisnya ngobat terus sih. Ya udah, aku tinggalin aja. Padahal aku masih cinta. Terus? Ya terus, dia ngilang lama banget. Kira-kira setahunan gitu deh. Tapi sekarang dia udah balik lagi ke rumahnya. Cuman apa? Cuman dia udah gak sendiri lagi, Din. Cantik ya? Biasa aja. Cuman aku aja penasaran. Aku pengen ngomong sama tuh cewek. Namanya siapa sih? Ingat nggak aku dulu ngomong apa? Hati-hati kalau nolongin cowok. Salah-salah, kebaikan kita diartikan lain sama dia. Tapi persoalannya bukan Ricky-nya yang ngomong, ibunya. Mel, siapapun yang ngomong tuh nggak jadi soal. Ini semua tergantung kamu kok. Kalau kamu memang nggak mau, ya bilang aja nggak mau. Kenapa harus susah sih? Atau jangan-jangan kamunya mau lagi? Enggak juga. Kamunya ragu-ragu sih, Mel. Terang aja. Jadi mereka ngarepin.
Ya udahlah Mel, aku pergi dulu ya. Dah. Mau cari siapa ya? Cari Mbak. Maaf, sebelumnya kita pernah ketemu? Belum. Ada perlu apa? Mbak kenal dengan Ricky? Iya. Saya Poppy. Oh, iya. Ricky sering cerita tentang Anda. Selamat siang. Saya mau tanya, Pak, apakah pengemudi yang bernama Mahmud sudah masuk lagi? Saya Bu Dharma. Dari kemarin saya sudah berkali-kali telepon ke situ. Saya kehilangan anak saya yang bernama Poppy. Terakhir ada yang melihat dia naik taksi perusahaan ini. Dan saya sempat mencatat nomor bodinya. Menurut petugas di sana, pengemudinya bernama Mahmud. Nah, saya ingin tahu, Pak, apakah Pak Mahmud masih ingat kemana mengantar anak saya? Siapa tahu dari situ bisa dilacak kemana anak saya pergi. Salah kalau Ricky berpikiran kayak gitu. Dia bilang saya nggak pernah berbuat apa-apa demi dia. Nyatanya Anda mengirimkan undangan pernikahan Anda. Itu sangat memukul perasaan dia. Mbak tahu, saya memang pernah benar-benar minggat dari rumah untuk ke rumah Ricky. Setelah lepas dari penjaga mama dan papa yang sangat ketat. Waktu itu niat saya untuk ketemu Ricky dan mengajak dia nikah dengan cara apapun juga. Tapi pas sampai rumah Ricky, saya melihat dia dengan perempuan dan mesra sekali. Dan itu saya. Kalau penglihatan saya nggak salah, ya. Mestinya saat itu kamu masuk saja. Jadi Ricky bisa memperkenalkan kamu pada saya. Sehingga tidak perlu terjadi kesalahpahaman seperti sekarang. Oh, nggak bisa, Mbak. Karena saya merasa waktu itu dia sengaja untuk pamer. Kenapa berpikir seperti itu? Karena dia tahu saya akan datang. Dari mana Ricky tahu? Karena sebelumnya saya udah nelpon dan bilang kalau saya akan datang. Ricky sendiri yang terima telepon itu? Ya, pembantunya. Poppy, saya dan Ricky bersahabat sudah lama sekali. Kami saling terbuka, sering berbicara tentang persoalan masing-masing. Dan belakangan ini yang paling sering Ricky ceritakan kepada saya adalah persoalan Anda. Jadi kalaupun Ricky tahu Anda akan datang malam itu, dia pasti akan cerita pada saya. Tapi nyatanya, dia nggak cerita apa-apa. Mungkin karena emang dia nggak ingin cerita. Atau mungkin pembantunya tidak menyampaikan pesan Anda kepada Ricky. Sehingga Ricky tidak tahu kedatangan Anda. Tapi Mbak, Apapun penyebabnya, yang penting kamu harus tahu bahwa tidak ada hubungan apapun antara saya dan Ricky selain bersahabat. saya nggak bisa percaya 100%. Karena saya nggak pernah percaya bahwa ada hubungan antara pria dan wanita yang dalam waktu begitu lama tanpa ada perasaan apa-apa selain sahabat. Mbak mungkin bisa bilang kalau Mbak nggak ada hubungan apa-apa dengan Ricky. Dan Ricky pun bisa berkata demikian. Tapi dalam hati kecil Mbak, yang tahu hanya Mbak. Jadi, dengan segala kecurigaan Anda, apa yang Anda inginkan dari saya? Tolong bilang sama Ricky bahwa pernikahan saya dengan Mario
hanya hubungan bisnis papa saya dan papanya Mario. Dan nggak pernah satu kali pun Mario menjamah bagian tubuh saya, apalagi berhubungan badan. Dan bilang sama dia kalau saya tetap mencintainya. Terima kasih. Saya sering lihat kamu di perpustakaan. Kamu masih kuliah? Sama seperti kalian. Saya kerja, tapi saya masih suka belajar. Kebetulan kita satu kantor. Jadi kadang-kadang kita pergi bareng. Oh iya, saya Ricky. Alex. Udah lama? Udah. Apa kabar? Baik. Nggak main tenis sama Sandra? Enggak. Kamu harus sembuh. Kalau terjadi apa-apa sama kamu, aku akan merasa bersalah, Lex. Iya sih. Aku cuma nggak sangka aja. Jadi seperti kamu bisa juga berurusan dengan polisi. Aku cuma berusaha nolongin kamu aja kok, Lex. Mela, Mela. Bagi aku, kedatangan kamu ke sini udah cukup. Aku kesini mau ingetin kamu kalau sekarang udah jam 1. Kamu jauh-jauh datang kemari cuma mau ngasih tahu jam. Enggak juga sih. Kalau kamu mau, aku mau ngajak kamu makan siang. Boleh. Kamu memang tidak punya perasaan. Bisa-bisanya kamu berbahagia di atas penderitaan Sandra. Tante tahu kalau Sandra sangat mencintai Alex. Tapi dia mengalah dengan sengaja untuk kamu. Nah, bagaimana cara kamu berbicara, merayu Alex? Apa kamu tidak melihat sejak malam itu Sandra jadi berubah? Dia jadi pemurung. Dia menyembunyikan rasa sakit hatinya, kekecewaannya. Dan sekarang dia lari dari kenyataan. Sampai kapan kamu akan terus menghindariku seperti ini, Mel? Aku lagi sibuk. Skripsiku udah mau selesai, aku harus mempersiapkan diri untuk sidang. Jadi kamu harus ngerti. Sejak rencana pertunanganku dengan Sandra, kamu malah makin menghindar dariku, Mel. Kurasa kamu sibuk kuliah cuma kamu jadikan satu alasan aja. Kamu maunya apa sih, Mel? Kamu selalu menghalang-halangi kebahagiaan Sandra. Bukan begitu. Kamu senang kan lihat Sandra menderita seperti sekarang ini? Maksud saya... Atau kamu takut kehilangan Alex? Tante. Iya kan? Sebenarnya kamu takut kan kehilangan Alex? Dan kamu ingin menikahi dia kan? Kamu tidak peduli lagi dengan penderitaan Sandra. Maaf, Tante keliru. Apa maksud kamu saya keliru? Melati tidak pernah takut kehilangan Alex. Melati juga tidak pernah ingin merebut Alex dari tangan Sandra. Kamu jangan sok tahu. Saya lebih tahu siapa Melati. Dan saya tahu apa dalam pikiran dia. Dia selalu bermimpi untuk menikahi Alex. Iya kan? Tidak, Melati akan menikah dengan saya. Saya sudah melamar dia, dan dia bersedia. Sandra?
Selamat malam. Selamat malam. Apa betul ini kediaman Ibu Sofi? Betul. Maaf mengganggu malam-malam. Saya Kapten Wanadi. Saya ingin bicara dengan Ibu Sofi. Saya sendiri, Ibu Sofi. Ada apa, Pak? Kebetulan, Bu. Ada yang ingin saya konfirmasikan dengan Ibu. Yaitu mengenai nama panjang dari suami Sandra. Apa betul dia bernama Andi Anjasmara? Ya, betul, Pak. Ada apa dengan dia, Pak? Dia baru saja kami temukan di sekitar Semarang. Bapak menemukan Andi di Semarang. Bagaimana keadaannya, Pak? Saat ini dia ada di rumah sakit. Di rumah sakit? Bagaimana dengan anak saya, Sandra? Sayang sekali, Bu. Belum ada kabar. Halo, Pak. Boleh saya bicara dengan Andi? Saya ingin menanyakan anak saya, Pak. Saya ingin menanyakan kabar Sandra. Halo? Boleh saya bicara dengan Andi, Pak? Halo? Pak, saya mau bicara dengan Andi. Junet! Ada apa, Mbok Mi?
tahunan masih nggak becus aja sih, Mbok Mi? Loh, tadi katanya... Tadi. Apa tadi? Angkat semuanya, taruh ke belakang. Kapten Wanadi. Mbok Mi? Sudah diangkat roti panggangnya? Kan tadi angus. Sudah, nggak usah diangkat teleponnya. Semua becus di rumah ini. Nya, kenapa sih? Capek ya? Aduh, Mbok Mi, kepala saya rasanya mau pecah. Pusing, Mbok Mi. Loh, badannya panas begini. Sudahlah, Nya. Istirahat aja dulu di kamar. Kalau perlu nanti saya panggilkan dokter. Calon pembeli? Mau beli apa? Rumah ini. Rumah ini mau dijual. Nggak tahu, Non. Nyonya sekarang suka linglung. Dia bilang rumah ini mau dijual. Malah pasang iklan segala di surat kabar. Tapi setelah ada orang nawar, dia malah bingung. Kok begitu? Stres barangkali, apalagi setelah mendengar Mas Andi meninggal. Andi? Suaminya Sandra? Iya, kata polisi Mas Andi kecelakaan waktu melarikan diri dari kejaran polisi. Padahal yang dicari bapaknya Mas Andi. Mas Andi diempanin supaya bapaknya lolos. Tante Sofi sekarang di mana? Ada di kamar, sedang sakit. Tadi saya pegang badannya panas sekali. Ya udah. Tante. Tante sakit ya? Mau saya panggilkan dokter? Enggak usah. Ya, Sandra udah ketemu, Pak. Aduh, terima kasih sekali, Pak. Di mana, Pak? Saya catat, Pak. Jalan Antasari, nomor 36, Pak. Terima kasih, Pak. Saya datang sebetulnya ingin membicarakan tentang perusahaan Om Yunus, Tante. Saya ingin tahu sikap Tante. Walaupun secara hukum perusahaan Om Yunus memang sudah habis, tapi masih banyak pegawai yang setia dan menunggu keputusan Tante. Sudahlah, tidak usah membicarakan masalah perusahaan. Mas pusing, pengen tidur aja. Maaf, Tante. Non Sandra. Kenapa? Barusan ada telepon dari polisi.
Dia bilang Non Sandra udah ketemu. Di mana? Nih, di sini. Rumah sakit? Iya. Non Mela mau ke sana sama-sama dengan Nyonya? Mungkin saya aja dulu yang lihat gimana keadaan Mbak Sandra. Tante Sofi biar istirahat aja. Jadi saya harus bilang apa dengan Nyonya? Bilang aja kalau saya pergi menjemput Mbak Sandra, ya? Iya deh. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Maaf, di sini betul kamar pasien yang bernama Sandra? Betul. Saya saudaranya dari Jakarta. Baru besok sekarang? Betul, dan kalau boleh bisa saya menjenguk. Saya tahu ini bukan waktunya jam besuk. Ibu sudah dekat Ibu Sandra? Iya. Begini, Bu. Ada baiknya kalau Ibu tahu kondisi Sandra yang sebenarnya sebelum masuk ke dalam. Maksud dokter? Menurut orang yang membawa dia kemari, Ibu Sandra sebelum ditangani oleh seorang dukun beranak. Tapi berhubung dukun beranak tidak dapat menangani, maka Ibu Sandra dibawa kemari dengan kondisi yang sangat lemah karena air ketubannya sudah pecah duluan. Lalu bayinya? Gini, kemarin kami sudah melakukan operasi sesar. Ya karena kondisi sang ibu sangat lemah, kami sangat menyesal sekali tidak dapat menolong si bayi. Aduh. Karena langsung meninggal tidak lama setelah Kejadiannya kapan, dokter? Kalau tidak salah kapan, suster ya? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu, betul. 2 hari yang lalu. Tapi Sandra belum tahu kan? Belum. Rencananya memang hari ini akan saya kasih tahu, tapi berhubung kondisinya sangat lemah sekali, ya nanti saya lihat gimana perkembangannya. Kalau memang ibu ingin tahu perkembangan selanjutnya, nanti bisa tanya saya di ruang dokter ya. Baik, terima kasih dokter. Sekarang silakan kalau memang mau. Baik, terima kasih. Nggak bisa ikut, dia lagi sakit. Sakit? Iya, tapi dia akan cepat sembuh setelah tahu kondisi kamu nggak seburuk yang dia kira. Kamu udah nikah, Mel? Belum? Jangan kamu ulangi kesalahanku, Mel. Jangan pernah terjadi sama kamu apa yang aku alami sekarang. Aku akan berusaha. Andi, aku benar-benar tidak pernah tahu siapa Andi. Tiba-tiba dia muncul. Tiba-tiba dia begitu sangat berarti dalam kehidupanku. Tapi tiba-tiba dia pergi ninggalin aku selamanya, Mel. Selamanya. Kamu harus relakan dia, San. Ikhlaskan. Apa aku harus selalu menderita hanya untuk ketenangan dia? Sandra, kamu jangan banyak gerak dulu, ya?
Tapi bagaimanapun juga, aku harus tetap bersyukur. Seburuk apapun pernikahanku dengan Andi, aku mendapat karunia besar sekali. Aku sekarang seorang ibu, Mel. Aku seorang ibu. Kamu jangan banyak gerak dulu, San. Aku udah punya anak. Kamu udah lihat belum, Mel? Belum. Tanya dong ke perawat. Aku juga belum lihat. Aku belum boleh gendong. Kamu mau apa? Aku mau panggil perawat. Biar nanti saja aku yang cari sendiri ya. Tapi aku juga belum lihat bayiku, Mel. Langit seakan tak biru lagi, laut seolah lepas sepi. Beribu malam aku tangisi, dengan sepi menyiksa hati. Masih melangkah bayanganku, menyusuri relung-relung hati. Meski ku tidak dalam janji, bagaimana kau takkan pergi. Tahan air mata, coba untuk menutup luka. Haruskah ku alami derita selamanya? Mengapa engkau pergi tanpa satu kata? Mengapakah sayangku, mengapa tidak kau tahu aku masih cinta? Sayangku, mengapa kau pergi tanpa satu kata? Mengapakah sayangku, mengapa?